Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sultan, Suluh Tani. Pada kesempatan saat yang berbahagia ini, kami dari tim BPP Kecamatan Bukoseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akan membuat sebuah konsep penyuluhan dalam sektor pertanian, di mana dalam konsep Suluh Tani ini dikemas dalam bentuk sultan. Ini akan kita akan mengupas berbagai permasalahan, berbagai informasi, berbagai pengalaman di sektor atau di dunia pertanian pada umumnya. Dimana pada kesempatan ini tim sultan yang digagas oleh teman-teman dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bukos ini, yang terdiri dari teman-teman penyuluh, teman-teman pengamat POPT atau pengamat organisme tanaman, dan teman-teman yang lainnya akan membuat konsep bagaimana membuat penyuluhan lebih enak, lebih ringan, dan lebih mudah dicerna oleh Sobat Suluh Tani atau Sobat Sultan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengupas dalam episode kali ini adalah bagaimana kita melihat flashback ke belakang, bahwa dunia pertanian saat ini sudah berjalan jauh dan sudah berjalan yang begitu pesat. Dimana konsep ini sebenarnya yang harus konsep ini sangat bagus, konsep pengelolaan tanaman terpadu. Dimana konsep ini bagaimana kita lihat ke belakang, perilaku petani saat ini sudah sangat berat dan sudah sangat harus kita evaluasi. Kita lihat pertama dari konsep pemupukan. Petani pinginnya, sebagian besar petani inginnya adalah pupuk yang instan. Pupuk kimia telah dilakukan, ditaburkan tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. Selain penggunaan pupuk kimia, yang kita tahu selama ini setiap memupuk, petani pasti sebagian besar lebih suka menggunakan pupuk kimia, penggunaan urea, penggunaan TSP, penggunaan NPK yang berbasiskan atau menggunakan bahan kimia tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan pertaniannya. Contohnya, ketika petani menggunakan pupuk urea yang terlalu berlebihan atau pupuk kimia yang berangsur-angsur secara terus-menerus, dampak yang terjadi apa? Kerusakan terhadap tanah, matinya mikroorganisme, tanahnya menjadi bantat, sehingga kesuburan tanahnya akan menjadi berkurang. Ketika kesuburan tanahnya akan berkurang, berdampak terhadap produksi tanaman. Dan ironisnya, ketika petani saat musim ini menggunakan pupuk dengan dosis katakanlah contoh 100 kilo, tahun depan akan meningkat lagi menjadi 150 kilo. Tahun depan akan meningkat lagi. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, mumpung saat ini kita tahu bahwa ternyata penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan harus kita evaluasi dan harus kita rubah dengan salah satunya penggunaan pupuk organik. Sehingga dengan implementasi atau penggunaan pupuk terpadu, penggunaan pupuk organik dan mungkin penggunaan pupuk kimia yang dapat ditekan akan mengembalikan kesuburan tanah. Ketika kesuburan tanah itu akan terpenuhi atau kesuburan tanah itu akan muncul kembali secara alamiah, yang nantinya berdampak terhadap efisiensi atau memperingan atau memperpangkas biaya saprodi, terutama dalam konteks pupuk. Selain itu, kita lihat juga selain pupuk, petani, saya yakin banyak petani yang berada di Indonesia, berada di sekitar kita saja ya, mesti dalam pengendalian hama, dalam pengendalian hama hayati, dalam pengendalian hama, sebagian besar pasti sedikit-sedikit kimia, sedikit-sedikit menggunakan pestisida kimia tanpa memperhatikan dampak akibatnya dalam jangka panjang. Apa yang terjadi ketika kita mengandalkan atau sedikit-sedikit menggunakan pestisida kimia, dampak yang terjadi itu sangat besar sekali.
pertama terhadap kerusakan lingkungan atau ekologi lingkungan ekosistem yang ada di sekitar kita. Kita ambil contoh ketika petani dalam penggunaan pestisida tertentu. Kita yakin bahwa petani itu tanpa disadari dalam penggunaan pestisida kimia mesti dia menggunakan dosis yang cukup tinggi. Ketika pertama kali menggunakan dosis pada ambang batas, hama sudah terkendali. Selanjutnya, ketika hama itu tanpa disadari, petani dalam mengidentifikasi hama juga harus kita rubah. Apa yang akan terjadi ketika itu terus menerus terjadi? Resistensi, ledakan hama itu salah satu dampak besar terhadap kelestarian lingkungan hidup kita. Dan dampak yang terbesar lagi terhadap kesehatan atau produk yang akan dihasilkan oleh petani. Makanya kita sebagai sobat sultani, kita harus bisa mengevaluasi, ternyata cara ini harus kita rubah. Dengan apa? Kita harus mempelajari pengelolaan tanaman secara terpadu atau secara holistik atau secara menyeluruh. Jangan mengambil atau membuat tindakan secara sepotong demi sepotong. Misalkan pupuk hanya menggunakan pupuk tertentu saja, hanya menggunakan pupuk kimia saja. Misalkan pestisida, ketika ada hama sedikit langsung melakukan tindakan pengendalian. Ketika ada hama tertentu langsung menjustifikasi itu harus kita kendalikan. Padahal konteks dalam pengendalian itu harus kita lihat secara utuh. Apa yang harus kita lihat? Pertama, kapan kita harus melakukan pengendalian? Dengan apa kita melakukan pengendalian? Dan kapan saatnya, dengan menggunakan kapan, waktunya, caranya. Nah, ini paling tidak harus kita lakukan 3 cara ini. Kapan kita melakukan pengendalian, dengan apa kita melakukan pengendalian, dan dengan dosis berapa kita melakukan bahan itu. Padahal konsep yang harus kita lakukan adalah, konsep utama pengendalian itu adalah kita harus kata kuncinya, batas ambang pengendalian. Ketika di lingkungan kita tanah sudah subur, lingkungan terjaga, ada ekosistemnya, ada, dan hama itu memang harus ada. Karena dalam sebuah ekosistem, kalau kita lihat rangkaiannya, ada hama, ada predator atau musuh alami, itu harus ada secara lingkungan ekosistem. Karena apa? Nah, itu kita harus membentuk yang namanya rantai makanan. Ketika di lingkungan itu tercukupi, saya yakin sobat sultani atau sobat sultan ini pasti akan mampu mengendalikan secara tepat. Ketika mengendalikan dengan tepat, dampak terakhirnya apa? Efisiensi dari biaya, efisiensi dari tenaga, dan yang terakhir adalah kesehatan produk yang kita dapatkan atau kita hasilkan dari proses budidaya ini. Maka dari itu nanti ke depan kita akan mengupas beberapa episode-episode yang mudah-mudahan bisa diterima di lingkungan kita atau di lingkungan pertanian, yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan, terutama pangan yang sehat. Pangan yang sehat ini dampaknya sangat banyak sekali, terutama terhadap kesehatan kita atau sebagai konsumen dalam mengkonsumsi produk yang kita dapatkan. Mudah-mudahan nanti ke depan dalam beberapa episode yang akan kita coba kupas, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita harapkan petani bisa menjadi petani mandiri, petani bisa menjadi petani yang inovatif, dan petani bisa menjadi petani yang hebat. Demikian untuk episode kali ini. Terima kasih atas, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan saya terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Sekian, jangan lupa like and subscribe. Salam Sultan, salam Sultan, salam Sultan.